Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan masuk dalam renungan pagi kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu agar hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai tema renungan kita adalah tetaplah menabur sekalipun di masa sukar. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini untuk mengawali kebenaran firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayatnya yang 12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, puji Tuhan, saya yakin kalau kita berbicara tentang Ishak, mungkin semua sudah tahu cerita tentang perjalanan kehidupan Ishak ya. Dia adalah keturunan dari Bapak Abraham, dan kehidupan Abraham, bapaknya yang Tuhan berkata bahwa Abraham adalah bapak orang beriman, itu juga menurun bagi Ishak. Ishak juga melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika Tuhan berfirman, maka Ishak pasti akan melakukan firman itu. Kita bisa lihat di dalam pasal 26 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, ketika Tuhan berkata bahwa Ishak harus tinggal di Gerar, maka Ishak menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan dan dia tinggal di Gerar. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Ishak ketika dia mengikuti Tuhan adalah ketika masa-masa sukar dalam kehidupannya, ketika dia tinggal di tempat asing, dia waktu itu menabur dalam keadaan yang sulit. Di situ firman Tuhan berkata bahwa timbul kelaparan. Tapi di saat yang sama, pada tahun yang sama, ketika Ishak melakukan apa yang Tuhan inginkan, ketika dia menabur, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Dan menjadikan dia menjadi kaya, dan kian lama menjadi kian kaya, bahkan dia melebihi orang-orang yang ada di Gerar. Sampai pada suatu waktu Abimelek, pimpinan di Gerar itu merasa resah dengan keadaan yang dialami oleh Ishak, di mana dia menjadi orang yang lebih berkuasa daripada orang-orang yang ada di Gerar. Apa yang menyebabkan itu semua? Yang terjadi dalam kehidupan Ishak adalah karena Tuhan memberkati kehidupan dia. Sehingga ketika dia mengikuti Tuhan dan dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dia menabur, Tuhan memberkati. Karena tidak mungkin pada waktu-waktu kekeringan ketika kita menabur hasilnya akan mencapai hasil yang sempurna, tidak mungkin. Tetapi di sini firman Tuhan mencatat bahwa Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat yang menjadikan dia menjadi sangat kaya. Apa yang dapat kita petik dari kisah dari hamba Tuhan yang bernama Ishak ini adalah kita harus menuruti Tuhan. Kita tahu keadaan saat ini mungkin menjadi keadaan yang sulit bagi anak-anak Tuhan. Tetapi jangan takut, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala keperluan yang kita butuhkan. Tuhan akan menyediakan keperluan-keperluan kita, bahkan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Ketika ada usaha-usaha yang sudah mulai gagal, menurun, jangan takut. Tetap andalkan Tuhan dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita akan lihat ayat yang selanjutnya di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, puji Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan di masa sesulit apapun itu, jangan takut untuk menabur. Tetaplah menabur. Sama seperti Ishak, dia tahu keadaan yang dia alami itu tidak baik, tekanan-tekanan terjadi, ada masalah, tetapi ketika dia tetap mengandalkan Tuhan dan dia belajar
untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dia melangkah maju, dia menabur, dan dia mendapatkan hasil yang berlipat kali ganda. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua, dan jangan takut, tetaplah maju, karena Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita menutup renungan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat seluruh kehidupan sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini anak-anak Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Biarlah mereka menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya sekalipun terjadi masa-masa sulit. Biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaan anak-anak Tuhan ketika mereka menabur, melakukan tugas mereka, menjalankan pekerjaan mereka. Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan perbedaan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Gelaplah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Gelaplah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah
ubah hidupmu sekarang. Masih hajat Tuhan, masih hajat jawaban, masih hajat Yesus, masih hajat jawaban. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku kagumi kuasa-Mu.